Halo semuanya, perkenalin nama saya Christian Marcelino Diunanto. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bakri Angkatan 2020 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini, kenapa sih tiba-tiba saya buat video? Jadi ceritanya itu saya ada disuruh untuk membuat tugas akhir. Jadi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama untuk menjelaskan serta membuat laporan keuangan dari apapun bisnis, yaitu dari jasa untuk penjualan atau perdagangan, juga untuk manufacturing. Nah, tapi di sini saya memilih untuk perusahaan dagang, yaitu untuk bisnis dessert box makananku. Oke, lanjut. Di sini adalah Instagram dari bisnis yang dijalanin, yaitu makananku. Jadi bisnis ini tuh ngejual dessert box dan juga cookies. Tapi untuk kalian yang tinggal di Jakarta, mohon maaf, karena bisnisnya ini berada di Palembang. Kebetulan juga ownernya merupakan salah satu teman SMA saya. Dan mereka ini ngejual setiap bulan, dan kayaknya kurang lebih ini bisnis baru dijalanin sejak pandemi corona ini dari 2020 kemarin. Nah, di sini juga pada bulan Mei ini kan juga bertepatan juga dengan Hari Raya Lebaran. Jadi mereka ini membuat hampers, jadi ada dua. Ada yang kecil dan ada yang ukuran besar, dan ukuran kecil ini berisi 3 buah box dessert box, dan untuk ukuran yang besar berisi 6 buah box dessert box. Untuk harganya juga otomatis pasti berbeda. Nah, karena ini bulan Mei ini berbeda, jadi mereka ini pada periode bulan Mei membuat 2 batch. Jadi batch pertama ini khusus untuk yang Lebaran, dan untuk yang batch kedua sesudah Lebaran untuk penjualan seperti biasa, yaitu menjual satuan. Nah, varian yang ditawarin ini apa aja? Jadi ada 3 menu, yaitu ada matcha, terus milk bed, dan juga Turkish. Dan masing-masing dari varian rasa ini memiliki 2 ukuran, yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Untuk ukuran kecil sendiri dihargai 18.000, sedangkan ukuran yang besar dihargai 25.000. Lanjut, kita masuk langsung ke laporan keuangannya. Dan ini adalah post closing trial balance dari periode sebelumnya, yaitu periode April 2021. Jadi di sini ini ada asetnya, yaitu equipment dan juga capital senilai 10.500.000 untuk dibawa ke periode bulan Mei 2021. Dan di sini kita langsung masuk ke jurnal penjualan. Nah, untuk pesanan pertama ini yang seperti saya bilang tadi, yaitu diperuntukkan untuk khusus Hari Raya Lebaran. Jadi pemesanan hampers box ukuran kecil dan ukuran besar. Dan untuk yang pesanan kedua ini, yaitu untuk batch yang kedua setelah Hari Raya Lebaran, jadi menjual seperti biasa harga satuannya. Dan ini adalah jurnal penjualannya. Jadi hampers yang kecil ini dihargai 75.000, sedangkan yang besar 150.000. Dan untuk yang pesanan kedua harganya sama, 18 dan 25.000. Dan di sini ada periode pertama terjadi pada bulan Mei tanggal 8 sampai tanggal 13, sedangkan yang batch kedua itu dari tanggal 18 sampai 21 Mei, dan juga perolehannya itu 4.032.000. Lanjut, ini adalah jurnal pembelian. Jadi untuk bisnis makananku ini dessert box, keperluan yang harus untuk dibeli ada seperti membayar listrik dan juga air seharga 327, dan sisanya ini adalah supplies yang dibutuhkan untuk membuat dari dessert box-nya sendiri dan juga cookies, yaitu ada membeli whipped cream, tepung, telur, bubuk kokoa, dan juga yang lain-lain. Dan yang terakhir juga ada other expense, yaitu diperuntukkan untuk membeli kabel tis
sebanyak 100 piece dan juga thank you card sebanyak 250 piece seharga 18.000 dan juga 28.000 untuk masing-masingnya. Serta pada jurnal pembelian ini diperoleh untuk harga total 2.704.100. Lanjut kita masuk ke ledger bagian cash. Di sini dimasukin aja dari jurnal pembelian dan juga jurnal penjualan, terkumpul sebanyak 1.327.900. Lanjut di sini ada ledger supplies. Supplies di sini total ada 2 juta. Next juga ada ledger bagian equipment juga accumulated depreciation equipment sebesar 10.500.000 dan juga 1 juta. Lanjut ada ledger bagian sales. Di sini didapat dari hasil penjualan dari dessert box pada batch pertama dan batch kedua, yaitu hampers dan juga pesanan biasa, dan diperoleh sebesar 4.032.000. Lanjut ada ledger bagian capital dan juga water and electrical expense. Di sini untuk kapitalnya ada 10.500.000, sedangkan water dan electrical expense ada 327.000. Next ada ledger bagian other expense. Di sini ada 46.000, tapi ini hasil akhirnya 0 karena harus ditutup untuk biayanya ini agar bisa dibawa ke periode selanjutnya, yaitu periode bulan Juni. Dan yang terakhir ada ledger depreciation expense equipment dan juga supply expense. Masing-masing ada 1 juta dan juga 331.100. Namun pada akhirnya karena sudah diposting pada post closing trial balance, jadi otomatis harus di-nolin karena untuk dibawa ke periode selanjutnya, itu pada bulan Juni. Next di sini ada trial balance. Dan di sini diperoleh dari aset-aset berupa cash, supplies, equipment, sales, capital, sampai ke expense. Di sini ada 14.532.000. Bisa dilihat ini sama-sama imbang dari kredit dan juga debitnya. Next ada adjusting entries pada tanggal 31 Mei 2021. Supplies yang tersisa sebesar 2 juta, sehingga expense-nya mengalami pengurangan jadi 331.100, dan juga equipment yang terpakai juga tersisa 9 juta, sehingga equipment mengalami depresiasi sebesar 1 juta untuk akumulasi depreciation equipment. Next di sini ada adjusting trial balance. Di adjusting trial balance ini bisa dilihat ada cash, supplies, equipment, itu masing-masing dengan perolehan 1 juta sekian, 2 juta, dan 10.500.000, serta dikurangi oleh akumulasi sales capital dan juga ada water and electrical expense dan juga expense lainnya. Dan bisa dilihat untuk total keseluruhan ada 15.532.000 rupiah. Lanjut kita masuk ke income statement. Jadi ini diperoleh dari sales dan dikurangi oleh expense yang dibutuhkan untuk membuat usaha dessert box ini. Salesnya ini diperoleh pada periode bulan Mei sebesar 4.032.000, dan expense yang dikeluarin ini ada 4, yaitu water and electric expense, other expense, depreciation expense and equipment, serta supplies expense, sehingga mengalami keuntungan. Jadi posisi di sini ada untung karena sales lebih besar daripada expense sebesar 2.327.900. Next, di sini ada equity statement. Jadi capital pada bulan Mei tanggal 1 ini ada 10.500.000 dan dikurangi oleh net income dari periode bulan Mei ini sebesar 2.327.900, sehingga untuk equity statement pada periode 31 Mei 2021 sendiri diperoleh seharga 12.827.900. Next kita masuk ke statement of financial position. Di sini terdiri dari aset-aset dan juga equity serta liabilities. Untuk asetnya sendiri ini ada equipment dan juga dikurangi oleh akumulasi depresiasi bagian equipment, lalu ada supplies dan juga cash. Untuk total aset sendiri di sini ada 12.827.900, sedangkan equity-nya ini terdiri dari capital dengan perolehan 12.827.900. Next ada closing journal. Jadi closing journal ini untuk menutup pendapatan dan juga expense yang terjadi pada periode bulan Mei ini,
sehingga akun yang bisa dibawa seperti aset itu dapat dibawa ke periode bulan Juni atau periode selanjutnya. Nah, ini sales sebesar 4.032.000 ditutup menggunakan income summary, dan juga expense-nya juga ditutup. Capital, jadi untuk total pada closing journal ini sebesar 18.564.000. Next, yang terakhir ada post closing trial balance. Jadi ini adalah harta yang dibawa untuk periode selanjutnya pada bulan Juni 2021, itu ada cash, supplies, equipment, akumulasi depresiasi equipment, serta capital, total senilai 13.827.900. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil tugas presentasi untuk pemaparan bisnis serta laporan keuangan dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan, serta jangan lupa untuk like dan komen di bawah, karena like dan komen itu gratis. Jadi terima kasih sekali lagi.